Selamat datang di Universitas Yudharta Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nikmatul Iza MPD, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Yudharta Pasuruan. Mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah wajib universitas yang bertujuan membekali mahasiswa kemampuan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam komunikasi, akademik maupun profesional. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari kaidah kebahasaan, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menyusun karya ilmiah, berkomunikasi secara efektif, serta menjunjung tinggi etika akademik. Materi pembelajaran juga diintegrasikan dengan nilai-nilai SDGs, terutama pendidikan berkualitas, inovasi, dan integritas akademik. Dengan demikian, mata kuliah Bahasa Indonesia tidak hanya berorientasi pada penguasaan kaidah kebahasaan, tetapi juga berperan sebagai sarana pengembangan kemampuan berpikir kritis, literasi akademik, komunikasi ilmiah, serta pembentukan karakter akademik yang menjunjung tinggi integritas, etika, dan tanggung jawab ilmiah. Hal ini sejalan dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang menekankan kemampuan menyusun dan mengomunikasikan karya ilmiah secara efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmatul Iza, MPD, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Ingin menyampaikan deskripsi mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah wajib universitas yang bertujuan membekali mahasiswa kemampuan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam komunikasi akademik maupun profesional. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari kaidah kebahasaan, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menyusun karya ilmiah, berkomunikasi secara efektif, serta menjunjung tinggi etika akademik. Materi pembelajaran juga diintegrasikan dengan nilai-nilai SDGs, terutama pendidikan berkualitas, inovasi, dan integritas akademik. Capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan, fungsi, perkembangan, dan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa akademik, serta menghargai keberagaman bahasa dan budaya Indonesia. Mahasiswa mampu menerapkan bahasa Indonesia sesuai konteks akademik dan profesional dengan memperhatikan ragam bahasa, etika, kesantunan, dan tanggung jawab komunikasi. Berikutnya, mahasiswa mampu menganalisis dan menyunting teks akademik berdasarkan kaidah bahasa Indonesia, meliputi ejaan, diksi, kalimat efektif, dan pengembangan paragraf yang logis serta koheren. Mahasiswa menyusun, mengembangkan, dan mengkomunikasikan karya ilmiah berbasis bidang keilmuan dengan menerapkan struktur ilmiah, teknik sitasi, pengelolaan referensi, teknologi informasi, serta komunikasi akademik yang efektif. Sub-JPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat, secara kedudukan, fungsi, dan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa akademik, serta menunjukkan sikap menghargai keberagaman bahasa dan budaya. Mahasiswa mampu menerapkan bahasa Indonesia sesuai konteks akademik, profesional, dan komunikasi digital dengan memperhatikan ragam bahasa, etika, dan kesantunan bahasa. Berikutnya, mahasiswa mampu menganalisis dan menyunting teks akademik berdasarkan kaidah ejaan, pilihan kata, diksi, kalimat efektif, dan paragraf yang logis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun karya tulis ilmiah dengan menerapkan struktur ilmiah, mengembangkan gagasan, sitasi, referensi, etika akademik, dan serta memanfaatkan teknologi digital dalam penulisan ilmiah. Yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis menggunakan bahasa dalam berbagai konteks keilmuan serta menyajikan gagasan ilmiah secara lisan maupun tulis melalui komunikasi akademik yang efektif. Mata kuliah Bahasa Indonesia pada pertemuan ke-9, sub-JPM ke-4, kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu menyusun karya tulis ilmiah dengan menerapkan struktur ilmiah, pengembangan gagasan, sitasi, referensi, etika akademik, serta memanfaatkan teknologi digital dalam penulisan ilmiah. Mata kuliah Bahasa Indonesia pada pertemuan ke-9, materi pembelajarannya topiknya karangan ilmiah, yaitu struktur laporan penelitian, sitasi referensi, etika akademik, teknologi digital dalam penulisan ilmiah. Metode penelitian, metode pembelajaran mata kuliah, ceramah interaktif, tambahan materi dari hasil penelitian dan pengabdian, diskusi, studi kasus, wacana berdasarkan fenomena penggunaan bahasa. Perhitungan nilai akhir mata kuliah dihitung berdasarkan persentase berikut. Tugas 1, 15%, tugas 2, 30%, tugas 3, 20%, sedangkan UTS 15%, UAS 20%. Bagaimana kabarnya? Ya, kita lanjutkan materi Bahasa Indonesia pada minggu kemarin tentang dasar-dasar Bahasa Indonesia, tentang ejaan, kalimat efektif, penulisan paragraf,
apa itu namanya diksi, pilihan kata ya. Sekarang kita membuat karangan ilmiah. Karangan ilmiah itu adalah kita harus memperhatikan struktur pengembangan gagasan, sitasi, referensi dan etika akademik dalam penulisan ilmiah. Kemampuan akhir yang diharapkan, ya, kemampuan akhir yang diharapkan ini ada di sub CPMK. Sub CPMK ini mahasiswa mampu menyusun karya tulis ilmiah dengan menerapkan struktur ilmiah, mengembangkan gagasan, mensitasi, mereferensi, etika akademik, serta memanfaatkan teknologi digital dalam penulisan ilmiah. Capaian atau tujuan indikator capaian menjelaskan karakteristik dan struktur karya tulis ilmiah, mengembangkan gagasan secara logis dan sistematis dalam tulisan ilmiah, menerapkan teknik sitasi dan penyusunan daftar pustaka sesuai gaya selingkung, misalnya APA ya. Dari sini topik perkuliahan kita adalah karangan ilmiah. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin menunjukkan gambar di sini. Kira-kira apa yang sudah teman-teman perhatikan dari gambar ini? Yang pertama ada gambar sosialisasi, pengabdian ya. Yang kedua observasi atau kita praktikum dalam sebuah lab ya, tapi ini dalam gambar lab perusahaan. Kemudian yang kedua Instagram. Yang keempat ada TikTok ya. Ini apa itu namanya? Dasar atau sumber lahirnya karangan ilmiah. Apakah bisa? Bisa ya. Apakah menurut teman-teman kira-kira karangan ilmiah itu lahirnya cuma dari laboratorium? Tidak, tapi dari sekeliling kita. Apapun dari sekeliling kita bisa kita analisis ya. Kalau dalam segi bahasa Indonesia kita bisa menganalisis apapun. Analisisnya kita bisa buat bentuk populer, bisa kita buat bentuk ilmiah. Kita buka yang ini misalnya. Di sini, ini gambar apa? Kalau ada Jakarta, YouTube mukbang asal Korea Selatan bernama Yulu dikecam usai mengunggah video saat memesan makanan. Ini kira-kira teman-teman kalau lihat teks begini, lihat teksnya di mana? Berita, ya. Kalau berita termasuk karangan ilmiah apa bukan? Ilmiah. Kalau populer itu seperti apa? Apa? Bisa dilihat orang lain. Itu kalau ilmiah. Kalau populer? Populer bisa dilihat orang lain atau bagaimana? Apa perbedaan ilmiah dengan populer? Kalau ilmiah, teman-teman ketika nulis makalah, kira-kira apa itu namanya kesimpulan dulu? Tidak. Harus bagaimana? Harus ada aturannya. Sistematis, ada aturan ya. Ada aturannya mulai dari awal, ada pendahuluan, ada isi dan penutup. Kalau berita, kira-kira ada pendahuluan, isi dan penutup? Tidak. Berarti kalau berita termasuk populer ya. Jadi tahu ya bedanya. Kalau populer bentuknya bisa berita, bisa bentuk opini. Opini itu apa itu yang ada di koran Jawa Pos, koran Surya, misalnya tentang apa itu namanya tentang pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan. Ya, pertama itu membahasnya, yang dibahas adalah pembahasan pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Kemudian dibahas lebih lanjut dan diberi penutup. Itu opini seseorang, namanya juga karangan populer. Kita kembali ke yang kedua, ini ada bentuknya jurnal nasional seperti ini. Di sini tentang analisis wacana kritis kapitalisme visual dalam konten TikTok Willy Salim. Penulisnya adalah saya dan Bu Muyas. Ini termasuk karangan ilmiah ya. Karangan ilmiah karena terstruktur. Strukturnya dilihat dari mana? Dari abstraknya ya. Ada abstraknya. Terus kemudian ada pendahuluan. Ada metode penelitian. Ada apa lagi? Hasil dan pembahasan. Ada apa lagi? Kesimpulan. Di sini, sampai lihat di sini ada kata Abidin 2020. Ini termasuk apa? Citasi. Berarti sudah pernah ya teman-teman ya. Pernah karena waktu ketika membuat makalah, teman-teman diharuskan mensitasi apa itu namanya? Tulisan orang lain. Ini adalah citasi.
Karangan ilmiah di sini berbeda dengan tadi karangan populer karena harus ada aturan-aturan. Kalau begitu, karangan ilmiah itu apa menurut teman-teman? Kalau menurut teman-teman apa karangan ilmiah itu? Karangan ilmiah karangan yang berdasarkan fakta, berdasarkan penelitian, berdasarkan fakta, berdasarkan hasil penelitian, hasil metode penelitian. Metode itu apa? Metode itu sama cara meneliti itu bagaimana, ya. Jadi hasil sebuah penelitian, hasil sebuah analisis itu adalah karangan ilmiah. Karya ilmiah merupakan tulisan yang disusun berdasarkan hasil penelitian, kajian pustaka, atau pemikiran ilmiah. Kalau begitu, karangan ilmiah atau penelitian apakah harus ada di dalam sebuah lab? Tidak. Berarti dari sini, seperti TikTok, tadi, seperti Instagram, kita tidak perlu masuk lab, ya, kita tidak perlu masuk lab, tapi bagaimana cara kita menganalisis, bagaimana cara kita meneliti dengan cara kajian pustaka atau pemikiran ilmiah. Kajian pustaka itu berarti kita dari pustaka, dari membaca, oh ini loh yang dinamakan apa itu hasilnya, termasuk menghasilkan ini, termasuk apa itu namanya faktor-faktor. Lah itu dari kajian pustaka, bukan dari kita meneliti di dalam lab. Dari sini karya ilmiah itu disusun berdasarkan hasil penelitian, kajian pustaka, pemikiran ilmiah dengan menggunakan bahasa yang baku, logis, objektif, sistematis, dapat dipertanggungjawabkan. Baku berarti sesuai dengan aturan atau apa itu namanya aturan dalam bahasa Indonesia. Kita sudah mengampu materi itu tentang IYD, kalimat efektif, kemudian apalagi diksi, ya, penggunaan diksi yang tepat. Kalau kita ke ejaan bahasa Indonesia, yang kita gunakan adalah ejaan yang disempurnakan, ya. Teman-teman di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang bahasa baku, yaitu ada di tata bahasa Indonesia, ya. Kemudian logis. Logis ini masuk akal, bukan hal yang tidak masuk akal kita buat, kita analisis, bukan, ya. Kemudian objektif, ada faktanya, ada barangnya. Ketika kita menganalisis TikTok Willy Salim, kita harus tahu TikTok Willy Salim ini mengutarakan apa. Kalau kita mengada-ada berarti bukan objektif. Apakah ada? Benar ada TikTok Willy Salim? Pernah lihat, ya, TikTok Willy Salim? Kemudian sistematis. Ada apa itu pendahuluan? Pendahuluannya, latar belakangnya apa? Rumusan masalah yang dibahas itu apa? Kemudian tujuannya untuk apa membahas ini? Kemudian metodenya bagaimana? Setelah metode, hasil yang kita analisis itu seperti apa? Kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Kalau sampean menganalisis, Willy Salim itu lebih condong ke apa yang sampean analisis dari Willy Salim itu? Lebih ke apa? TikToknya Willy Salim? Lebih sosialisasi, lebih berbagi-bagi, ya. Jadi di sini bisa dipertanggungjawabkan dari apa? Dari materi-materi atau dipertanggungjawabkan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Ketika ada konten yang seperti ini, mungkin ada lagi, ya, Willy Salim di Google Scholar, bisa dicek di Google Scholar. Tidak hanya milik saya yang menganalisis TikTok, tapi banyak peneliti-peneliti yang lain itu menganalisis kegiatan-kegiatan atau konten-konten di TikTok. Itu bisa dimasukkan di dalam atau penguatan materi kita. Karakteristik karya ilmiah. Karakteristiknya bagaimana? Objektif, faktual, sistematis, logis, menggunakan referensi, dapat diuji kembali, mengikuti kaidah akademik, ya. Itu tadi sama halnya dengan karangan ilmiah secara dalamnya itu bagaimana. Kemudian ada jenis-jenis karangan ilmiah. Karangan ilmiah ketika kita awal masuk kuliah itu biasanya atau di SMA kita mengenal adanya makalah, kemudian artikel ilmiah, kemudian ada proposal penelitian, proposal pengabdian, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan laporan pengabdian kepada masyarakat. Itu jenis-jenis karangan ilmiah, ada banyak lagi, ya. Kemudian bagaimana supaya kita tahu, kita biasa melihat TikTok, kita melihat Instagram, dan lain sebagainya, supaya bisa digunakan menjadi karangan ilmiah,
Yang pertama itu adalah menentukan topik penelitian. Topiknya harus menarik, aktual, bermanfaat, memiliki referensi, kemudian dapat diteliti keberlanjutannya. Sedangkan apa itu namanya? Bagaimana ketika kita menulis karangan ilmiah, kita harus mensitasi, kita harus membuat kutipan atau mereferensi atau menguatkan pendapat kita, penelitian kita, analisis kita dengan mensitasi apa itu namanya penelitian-penelitian sebelumnya. Sitasi itu kenapa? Sitasi itu perlu. Kira-kira menurut teman-teman, kalau menurut teman-teman kenapa sitasi itu perlu ketika teman-teman menulis makalah atau menulis artikel? Apa kira-kira? Menghargai karya orang lain. Yang kedua, menghindari plagiasi. Yang ketiga, memperkuat argumen. Yang kelima, menunjukkan kredibilitas tulisan. Tulisannya itu bagus apa tidak. Kalau sampean hanya mengarang berimajinasi, berarti tidak kredibilitasnya kurang ya. Jadi kurang akurat. Kemudian dari sitasi ini kita perlu mengutip. Sedangkan kutipan itu cara penulisan gagasan istilah, kata dan kalimat atau informasi yang diambil dari suatu sumber menjadi bagian dari teks untuk mendukung, memperkuat, mempertajam, merinci, dan membandingkan gagasan yang disampaikan penulis. Sedangkan kutipan itu ada dua macam, ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung berarti langsung mengutip, langsung kita kutip. Kemudian kalau tidak langsung berarti kita perlu merubah kalimat itu. Contohnya kalau langsung ya, sejalan dengan pernyataan tersebut, Margono 2014-149 halamannya menyimpulkan bahwa desain apersepsi berbasis gambar mampu meningkatkan partisipasi belajar siswa. Di sini sitasinya di awal, sebelum kutipan, ya. Kemudian bagaimana kalau kutipan tidak langsung? Dari kata-kata ini dirubah menjadi penerapan apersepsi berbasis gambar berkontribusi terhadap peningkatnya tingkat partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Intinya sama, cuma karena kita mengubah kalimatnya. Ya. Kutipan langsung yang kurang dari 4 baris diberi tanda petik 2, diakhiri dengan tanda petik 2. Kemudian misalnya ada lagi di sini desain apersepsi berbasis gambar. Di sini sitasinya di belakang. Berarti kalau di depan Margononya namanya di luar, kalau di akhir Margononya di dalam. Nah, jadi itu apa itu namanya untuk mensitasi perbedaan antara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Bagaimana, kapan kita menggunakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung? Kalau kutipan langsung itu digunakan ketika definisi resmi atau konsep baku tidak bisa dirubah. Ya, misalnya dalam Al-Quran, contohnya definisi tentang apa ya tidak bisa dirubah, itu baku. Atau menurut ejaan bahasa Indonesia seperti itu, artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak bisa dirubah. Kemudian pernyataan tokoh yang sangat penting itu tidak bisa dirubah, itu menggunakan kutipan langsung. Kalimat asli memiliki kekuatan makna yang tidak dapat diganti, itu berarti kita menggunakan kutipan langsung. Kalau kutipan tidak langsung, itu menjelaskan teori atau hasil penelitian, kemudian merangkum pendapat beberapa ahli, menjaga alur tulisan tetap mengalir, dan mengurangi dominasi kutipan. Kemudian, apa hubungan dari sitasi kutipan? Itu adalah ada daftar pustaka. Teman-teman sudah pernah membuat ini, ya. Jadi dari bahasa Indonesia ini juga nanti teman-teman sitasinya secara langsung dengan menggunakan Mendeley. Pernah menggunakan Mendeley? Pernah ya, Mendeley. Kalau tidak bisa menggunakan Mendeley, bisa menggunakan Zotero. Ya. Di situ sudah langsung otomatis kalau kita mengutip kutipannya, misalnya kita mengutip milik saya dengan Pumuyas, berarti di situ bunyinya Iza N ya dan Muyasaro ya. Begitu. Kemudian di daftar pustaka akan langsung muncul daftar penulisan daftar pustaka di akhir. Daftar pustaka, apa fungsi daftar pustaka? Adalah salah satu teknik notasi ilmiah berupa kumpulan sumber bacaan atau sumber referensi saat menulis karangan ilmiah. Berfungsi memperkuat pendapat kita, bermanfaat untuk mengukur kedalaman kebahasaan. Masalah ketika pembaca menelaah daftar pustaka, letaknya di bagian akhir karangan. Jadi itu tentang sitasi. Kemudian dari karangan ilmiah kita juga harus tahu plagiasi. Jadi kita tidak boleh memplagiasi, itu adalah aturan akademik ya. Aturan akademik itu ada sitasi, ada plagiasi. Kalau sekarang plagiasi itu bisa kita cek dengan cek Turnitin, harus berapa persen ketika kita menulis
sebuah karangan ilmiah itu berapa persen kita plagiasinya. Plagiasinya ketika kita mengutip tidak mungkin kita juga 0%, pastinya ada berapa persen ya. Jadi ada minimal persen berapa persen. Apa plagiasi itu? Plagiasi itu adalah mengambil ide, data maupun tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang semestinya. Jadi seperti langsung copy paste, kemudian apa itu namanya mencontoh self plagiasi itu langsung secara individu tanpa parafrase, jadi tanpa citasi, tanpa dirubah, tapi tidak mencantumkan citasi. Jadi seperti tadi mencantumkan tapi tanpa penulisnya siapa. Kemudian mosaik plagiasi. Ini adalah apa itu namanya yang dikatakan plagiasi. Kemudian teknologi informasi dalam penulisan ilmiah itu ada Microsoft Word, ada Google Docs, ada Mendeley tadi yang sudah dibahas, ada Zotero, ada Publish or Google Scholar, Connected Papers, kemudian ada alat bantu AI. Ya. AI di sini bisa gunakan AI, bisa kita menggunakan AI, tapi kita harus secara bijaksana ya. Bukan AI itu bukan membantu kita membuat sebuah analisis, sebuah penelitian, tapi membantu meringankan mencarikan citasi. Mungkin kalau teman-teman kerepotan mencari citasi, mungkin apa itu namanya membuat apa itu namanya memparafrase mungkin ya karena kerepotan idenya masih kurang, itu alat bantu. Kita punya alat bantu AI, boleh menggunakan ChatGPT, boleh menggunakan Gemini dan lain sebagainya. Sekarang kita bagi kelompok, silakan bentuk kelompok. Kelompoknya kelompok 1 di sini ya, ada yang 2, ada yang 3 karena di sini ada 4 kelompok ya. Jadi dari jumlah ini kita bagi per kelompok, ada yang 2, ada yang 3. Silahkan bentuk kelompok. Ini ada 4 kelompok ya. Kelompok yang pertama itu tentang konten kreator ya. Yang kedua ini tentang bagaimana pengolahan ikan. Kemudian yang di sini tentang pengabdian dan yang ini tentang bahasa ya. Silahkan dianalisis. Di situ ada apa petunjuknya. Kemudian petunjuknya adalah rumusan masalahnya. Rumusan masalah di situ dari artikel yang sudah saya bagikan. Kira-kira rumusan masalahnya itu apa? Kemudian tujuannya itu di situ tujuannya itu bagaimana? Dan metodenya itu apakah sudah menjelaskan teknik pengumpulan data, kemudian bagaimana teknik analisis datanya. Ya, jadi dianalisis itu, kemudian hasilnya seperti apa. Silahkan teman-teman bisa mempresentasikan perwakilan dari kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertemuan pendidikan poli. Ini bukan urusan masalah di sini bagaimana pengaruh kombinasi pakan pelet dan jadi sutra terhadap tingkat lulusan itu pendidikan poli. Namun tujuannya mengetahui pengaruh pemberian kombinasi pakan pelet dan jadi sutra terhadap pertumbuhan panjang, pertumbuhan berat, lulusan hidup, efisiensi pakan, SCR, serta kualitas air pada pendidikan poli. Hasilnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian jadi sutra tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan panjang dan berat pendidikan poli. Lalu pada kesimpulan pemberian jadi sutra sebagai campuran pakan berpotensi meningkatkan lulusan hidup pendidikan poli, tetapi tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan panjang dan berat. Dan metode penelitiannya menggunakan metode eksperimen dengan rancangan AJAPAP PKL yang terdiri dari ini menggunakan rancangan yang terdiri dari 4 laporan dan 4 pertimbangan yang menggunakan analisis data uji normalitas, homogenitas, dan ANOVA yang sesuai distribusi data dan mengamati meliputi pertumbuhan panjang, berat, lulusan hidup, SCS, serta kualitas. Bukan itu yang pertama, bagaimana kapitalisme visual dipresentasikan dalam konteks pendidikan. Ini saya membaca dari sisi kelompok kita tentang pengajian. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana meningkatkan keterampilan guru data didasarkan bahkan dalam mengolah materi tentang keju yang bernilai ekonomis. Dan tujuannya yaitu meningkatkan keterampilan masyarakat, terutama pada ibu PKK, dalam mengelola produk pangan yang higienis, bergizi, dan memiliki nilai jual. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami mengerjakan tentang cara membaca gaul dalam versi tentang pilihan ganda. Yang pertama, rumusan masalah yang kami temukan yaitu bagaimana bentuk kata bahasa gaul yang digunakan dalam versi tentang pilihan ganda. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan bahasa gaul oleh
Indonesia. Dengan tujuan yang pertama mendeskripsikan bentuk dan jenis kata Paul yang digunakan dalam Instagram. Dan yang kedua, menganalisis pengaruh penggunaan kata bahasa Paul pada caption Instagram di media Anda. Dengan metode apakah sudah menjelaskan teknik penggunaan? Ya, itu tadi dari pembelajaran yang sudah kita pelajari. Apa yang sudah kita dapatkan kalau menurut pendapat kelompok kelompok 1 kira-kira apa? Karya ilmiah dan karya populer. Kalau menurut Sam ya? Mengetahui dari kajian dan metode. Kajian dan metode, ya. Jadi hubungan antara judul, rumusan masalah, kemudian tujuan, metode dan kesimpulan. Ya. Kalau yang di sini bisa mensitasi ya, pakai Mendeley sudah tahu ya. Jadi caranya tadi yang saya bahas adalah cara mengutip kutipan langsung dan tidak langsung ya. Kalau caranya yang tadinya itu sampai langsung kutip, kemudian di parafrase. Yang di sini iya. Jadi caption Instagram, TikTok dan media sosial lainnya itu bisa jadi kita analisis sebagai karangan ilmiah. Mungkin kalau teman-teman punya ide lagi, tulisan-tulisan atau sejarah itu juga bisa dibuat dianalisis. Misalnya sejarah desa ya, di desanya itu ada sejarah kemudian dianalisis. Jadi itu untuk pembelajaran kali ini tentang teman-teman sesuai dengan sub JPMK tadi. Sub JPMK-nya adalah mahasiswa mampu menyusun karya tulis ilmiah dengan menerapkan struktur ilmiah, mengembangkan gagasan, citasi, referensi, etika akademik, serta memanfaatkan teknologi digital dalam penulisan ilmiah. Itu saja dari saya minta maaf jika ada kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai dosen, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan pembelajaran yang bermakna melalui pembelajaran kontekstual, seperti studi kasus, dan project based learning, serta mengintegrasikan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat melalui metode proyek. Mahasiswa tidak hanya menyelesaikan tugas perkuliahan, tetapi juga menghasilkan luaran berupa artikel ilmiah yang berhasil dipublikasikan pada jurnal. Sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma, saya juga aktif melakukan publikasi artikel ilmiah pada jurnal sebagai salah satu kewajiban dosen dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain publikasi jurnal, saya juga menghasilkan karya akademik lainnya, yaitu buku referensi trik mudah menulis resensi yang telah diterbitkan dengan ISBN dan memperoleh hak kekayaan intelektual. Karya tersebut merupakan salah satu bentuk kontribusi saya dalam mendukung pengembangan literasi akademik dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui berbagai upaya tersebut, saya akan terus berkomitmen menghadirkan pembelajaran yang inovatif, bermakna, berdampak, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa, institusi, dan masyarakat. Terima kasih.